Halo semuanya, pada video kali ini saya ingin membahas kembali mengenai penerapan turunan, terutama untuk mensketsa suatu grafik fungsi. Nah, pada video kali ini saya ingin fokus pada suatu contoh yang terdapat titik singular di dalamnya. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui mengenai teorema, kemudian definisi yang saya gunakan pada penerapan turunan, teman-teman bisa membuka blog saya di alamat yang tertera pada layar. Nah, untuk menggambarkan suatu fungsi itu ada 3 tahap ya. Nah, yang ini pernah saya jelaskan pada video sebelumnya, jadi saya tidak akan mengulang kembali langkah-langkahnya, hanya saja kita akan langsung gunakan untuk menyelesaikan soal berikut. Ya, jadi ada suatu fungsi di mana fungsinya itu adalah Y sama dengan 5X pangkat 2/3 min X pangkat 5/3 dengan domainnya itu adalah X lebih besar dari sama dengan min 2 dan kurang dari sama dengan 5. Nah, di sini X-nya adalah bilangan real ya, teman-teman. Nah, ini kita cari dulu perpotongan terhadap sumbu Y. Nah, sumbu Y berarti kita terhadap sumbu X berarti yang kita cari sebenarnya adalah Y sama dengan 0 ya. Sesuai dengan soal berarti 5X pangkat 2/3 min X pangkat 5/3 sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa keluarkan X pangkat 2/3 dalam kurung 5 min X sama dengan 0. Nah, berarti di sini kita bisa katakan X-nya itu sama dengan 0 atau X sama dengan 5. Nah, sehingga saya singkat di sini titik potong terhadap sumbu X itu adalah 0,0 dan 5,0. Kemudian langkah yang kedua yaitu mencari titik potong terhadap sumbu Y. Nah, kalau titik potong terhadap sumbu Y berarti sebenarnya kita mencari X yang sama dengan 0. Nah, kita masukkan ke dalam soal yaitu Y sama dengan 5X pangkat 2/3 min X pangkat 5/3. Nah, di sini X-nya sama dengan 0 berarti Y dikalikan dengan 0 min 0 berarti Y-nya itu sama dengan 0. Nah, sehingga titik potong terhadap sumbu Y itu adalah 0,0 gitu. Nah, lanjut ya. Nah, sekarang untuk titik kritis. Nah, bagaimana mencari titik kritisnya? Berarti di sini ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu bisa jadi di ujung interval. Nah, ujung intervalnya itu adalah X sama dengan min 2. Kita substitusikan ke dalam persamaan, yaitu 5 kali min 2 pangkat 2/3 min 2 pangkat 5/3. Nah, nanti teman-teman hitung, saya menghitung sekitar 11,11. Nah, kemudian X sama dengan 5. Nah, di sini berarti Y-nya sama dengan 5 kali 5 pangkat 2/3 min 5 kali 5/3. Nah, di sini saya hitung itu teman-teman bisa buktikan sendiri hasilnya adalah min 3,3 ya. Nah, oke, lanjut ke titik stasioner. Titik stasioner itu kita membutuhkan uji turunan pertama, yaitu menggunakan Y aksen sama dengan 0. Nah, saya ingatkan kembali soal kita adalah 5X pangkat 2/3 min X pangkat 5/3. Nah, sehingga kita turunkan. Nah, langsung saja hasilnya itu adalah 10/3 X pangkat min 1/3 min 5/3 X pangkat 2/3 sama dengan 0. Gitu ya, teman-teman. Nah, berarti di sini
kita bisa keluarkan si 5/3-nya, X pangkat min 1/3 dalam kurung 2/X sama dengan 0. Nah, berarti di sini kita bisa melihat bahwa 5/3 X pangkat min bukan ya, X pangkat 1/3 ya. Minnya udah hilang karena saya taruh di bawah. Nah, itu adalah ini sama dengan 0 ya, atau X sama dengan 2. Nah, perhatikan di sini teman-teman, saya berikan kotak merah. Ini ya, ini ya. Nah, ini ya. Nah, di sini ini apakah setiap X-nya itu bisa terpenuhi? Nah, ternyata X-nya itu kan tidak boleh sama dengan 0 ya. Ya kan kalau nanti X-nya 0 berarti kan 5/0. Nah, sehingga di sini maksudnya adalah kita akan menuliskan ini si X-nya itu tidak boleh sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Nah, begitu. Sehingga nanti pada garis bilangannya ya, itu nolnya di sini, ini 0, kemudian ini di sini bulat penuh 2. Nah, kita cek di dalam intervalnya ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Nah, di sini saya langsung saja bahwa kalau saya ngambil 1 itu adalah positif, kemudian misalnya di sini adalah -1 itu negatif, dan 3 misalnya di situ adalah negatif. Sehingga nanti terjadi monoton turun, kemudian monoton naik, kemudian monoton turun. Nah, oke. Kemudian saya lanjutkan. Nah, di sini kita memerlukan uji turunan kedua ya. Ya, misalnya di sini kita tulis Y double aksen atau turunan kedua dari Y itu adalah min 10/9 X pangkat min 4/3 dikurangi 10/9 X pangkat min 1/3, nah sama dengan 0. Nah, bisa kita keluarkan min 10/9 X pangkat min 4/3 dalam kurung 1 plus X sama dengan 0. Nah, di sini juga sama teman-teman bahwa kita mendapatkan min 10/9 X pangkat 4/3 ya, itu sama dengan 0 atau X yang sama dengan -1. Nah, sehingga di sini juga kita mengatakan bahwa ya, nah ini kan juga X-nya kan nggak boleh sama dengan 0. Ya. Nah, di sini atau X sama dengan -1. Nah, teman-teman hati-hati di sini. Jadi misalnya ini adalah ini kan -1 ya. Nah, kemudian di sini ada 0. Nah, 0 untuk yang di sini sih bisa disertakan, bisa tidak ya. Karena kan uji turunan kedua. Nah, ini teman-teman nanti cek di main 2, nanti hasilnya akan positif, kemudian yang di sini negatif. Nah, ternyata ini juga sama, setelah nolnya itu adalah negatif. Gitu. Sehingga nanti ketika uji turunan kedua, yang positif itu adalah cekung ke bawah, kemudian cekung ke atas, kemudian setelah 0 cekung ke atas. Begitu. Nah, oke, uji turunan pertama sudah, uji turunan kedua sudah. Kita lanjutkan pada titik singular. Nah, apa itu titik singular? Jadi titik singular itu adalah suatu titik di mana turunan pertamanya itu tidak ada. Nah, ini
tidak semua fungsi ya seperti ini, gitu. Ini masih tanda tanya. Tapi kita sudah tahu tadi bahwa turunan pertamanya itu ada suatu titik yang tidak memiliki turunan. Nah, contohnya di sini di soal ini itu adalah untuk X sama dengan 0. Nah, perhatikan tadi teman-teman, ya kalau kita substitusikan pada soal itu kepada bukan soal ya, ke uji turunan pertama yang tadi itu F aksen X atau Y aksennya itu kan 5/3 X pangkat sepertiga dalam kurung 2 min X, ya kan? Nah, ini kan seperti ini. Kalau misalnya si X sama dengan 0 saya masukkan ke sini, hasilnya bagaimana? Nah, berarti kan nanti hasilnya adalah akibatnya F aksen X ya atau Y aksennya itu tidak ada. Nah, inilah sesuai dengan ini ya definisi dari titik singular ya. Nah, oke, berarti tidak ada. Nah, oke, berarti terjadi titik singular. Nah, titik singularnya di mana? Ya, di X ini. Nah, kenapa? Karena saya di sini karena lebih lanjut lagi F aksen saat X sama dengan 0 itu tidak ada. Nah, sehingga disinilah terjadi titik singular. Gitu. Nah, bagaimana untuk menggambarkannya? Saya gambarkan dulu di sini. Ini adalah sumbu Y, kemudian di sini adalah sumbu X, gitu. Nah, kemudian di sini katakanlah ini adalah min 1, ini kemudian min 2, nah kemudian di situ sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat tadi bahwa saat 1 itu terjadi perbedaan kecekungan. Jadi hati-hati ya teman-teman. Nah, 1 ini nanti pasangannya adalah 6. Ya. Berarti ada titik di sini. Kemudian 2 itu min 2 itu adalah 11, berarti kemungkinan di sini. Nah, sehingga karena perubahan kecekungan sebelum min 1 itu adalah cekung ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian saat setelah min 1 itu adalah cekung ke atas ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya perbagus lagi ya. Nah, seperti ini. Kemudian saat setelah min 1 itu adalah cekung ke atas juga, tetapi di sini antara 0 sampai 2 itu monoton naik ya. Nah, sehingga bagaimana? Nah, kita lihat dulu 2 itu hasilnya dengan siapa? Nah, ternyata 2 itu sekitar 4,7 teman-teman. Nah, di sini ya 4,7. Kemudian, nah nanti, nah kemudian satu lagi apa? Perpotongan terhadap sumbu Y-nya, sumbu X. Nah ini kan, nah berarti ini di sini, nah berarti nanti hasilnya adalah, nah itu ya. Nah kemudian yang karena kita itu tadi terakhirnya sampai 5 ya, kita ubah dulu. Nah, gitu. Nah, perhatikan teman-teman di sini ada patahan ya.
Saya baiki dulu yang di sini. Nah, jadi di sini itu patah. Saya lingkar ya. Nah, gitu. Terjadi patahan. Ini bedakan dengan sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kalau misalnya ada grafik Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini harusnya simetris ya. Nah, ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Nah, bedakan teman-teman dengan ini. Nah, di sini. Kan landai ya. Nah, sedangkan yang di sini, ini adalah patah. Ya, jadi kan terjadi patahan di sini. Nah, terjadi patahan di sini ya. Nah, ini ya, terjadi patahannya di sini. Bedakan dengan yang di sini, ini landai. Nah, ini juga patah. Nah, satu contoh lagi yang biasa terjadi patahan itu adalah Y sama dengan harga mutlak X ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini Y sama dengan harga mutlak X. Nah, ini juga terjadi titik singularnya di X sama dengan 0. Di sini patah. Ya, ini bisa dibedakan ya cara menggambarnya. Dan juga di sini ada titik belok. Ya, nah ini di sini. Karena ketika ini kan lengkung ke atas ya. Nah, kemudian dia melengkung ke bawah. Nah, gitu. Nah, sehingga di situ terjadi titik belok juga. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pada video kali ini. Silakan jika ada yang mau ditanyakan dapat menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.